Everyday blessings, berkat setiap hari. Jesus Prayer, doa Yesus. Matius 26 ayat 36 sampai 39. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Yesus di tengah-tengah kegentarannya berdoa kepada Bapanya yang di sorga. Dia tidak mencari siapapun. Dia hanya mencari Bapanya di dalam saat-saat seperti ini. Kristus berdoa dan memohon kepada Bapa agar cawan ini, yaitu sengsara yang harus dia derita karena ditinggal oleh Allah Bapanya, boleh dilewatkan dari dia. Tetapi doa ini ditutup dengan kalimat, "Jangan seperti kehendakku, tetapi seperti kehendakmu sajalah." Inilah doa yang seharusnya diikuti oleh semua orang percaya. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Inilah cara doa yang tunduk kepada Allah dan mengakui kedaulatannya di dalam segala hal. Doa yang sejati dipanjatkan dengan permohonan yang sungguh-sungguh diinginkan, tetapi juga dipanjatkan dengan hati yang tunduk dan taat kepada kedaulatan Allah. Doa yang penuh permohonan dan harapan untuk didengar, tetapi juga penuh dengan kerelaan untuk menjalankan apa yang Allah kehendaki. Pergumulan berat yang Kristus hadapi ini harus dia hadapi sendiri. Tidak ada orang-orang di sekeliling dia yang mengerti. Para murid utama yang dia berikan kepercayaan lebih, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, tertidur dan membiarkan dia menghadapi semuanya sendiri. Apakah yang sebenarnya Yesus harapkan dari mereka? Yesus membawa mereka untuk berjaga-jaga dengan dia di dalam doa, ayat 38 dan 41. Tetapi mereka tidak mengerti. Mereka begitu lelah dan akhirnya tertidur karena mereka pikir malam ini adalah malam yang sama dengan malam-malam lainnya. Tetapi andai kata mereka tahu bahwa malam ini adalah malam Yesus akan ditangkap dan diserahkan untuk disalibkan, maka tentu mereka akan berdoa dan berjaga-jaga sesuai dengan keinginan Yesus. Ayat 41. Demikian juga saat ini bagi kita sekalian. Jika kita tidak sadar betapa berbahayanya hidup tanpa topangan dan tanpa bersandar kepada Tuhan, maka kita tidak akan berjaga-jaga di dalam doa. Kita akan berusaha sendiri, berjuang sendiri, bergerak sendiri, dan melakukan semua dengan bergantung pada tangan, kekuatan, dan kepandaian kita sendiri. Kita akan dengan tekun berdoa memohon kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan dan perlindungannya. Jika kita sadar kita sedang berada di dalam keadaan perang, maka pasti kita tidak akan terlena dan santai, apalagi tertidur. Marilah memaknai hari peringatan Jumat Agung ini, hari pengorbanan dan penebusan Kristus di atas kayu salib yang rela mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia, supaya manusia tidak binasa, tetapi memperoleh keselamatan melalui kisah dan karya salib Kristus. Misi kita hari ini, memaknai pengorbanan
dan penebusan Kristus di kayu salib. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami manusia yang berdosa ini. Terima kasih karena kasih-Mu yang besar bagi kami, yang telah rela mati di Golgota, menebus dan menyelamatkan jiwa kami, dan memberikan kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi jiwa kami. Amin.